Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Densus Nunardum, bisa dipanggil Nando. Saya berasal dari Unika Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar atau lebih singkatnya PGSD. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pandangan saya mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Oke, yang pertama pandangan saya mengenai aborsi. Aborsi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu saya menjelaskan dari aborsi atau pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Oke, yang kedua ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan, di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan melalui tindakan medis dengan pengobatan saja atau tindakan bedah, atau juga tindakan lainnya menyebabkan pendarahan lewat vagina. Oke, yang ketiga, dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan melanggar hak hidup seseorang atau disebut dengan janin. Oke, yang berikut, janin aborsi adalah topik yang sangat kontroversial. Beberapa orang berpendapat bahwa wanita harus memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri, termasuk apakah mereka ingin melanjutkan kehamilan atau tidak. Oke, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan bahwa aborsi adalah tindakan yang bermoral karena dianggap mengakhiri kehidupan yang potensial. Oke, yang berikut, pandangan saya lebih cenderung kepada hak individu untuk membuat keputusan pribadi mengenai tubuh mereka, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kesehatan yang lebih luas. Ini adalah isu yang kompleks yang sering memerlukan pendekatan berbasis empati dan keadilan sosial. Oke, itu tadi berkaitan dengan pandangan saya mengenai tentang aborsi. Pandangan saya mengenai hukuman mati. Yang pertama, pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke, yang kedua, pidana mati ditentukan pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terus yang berikut, hukuman mati juga merupakan isu yang memecah belah. Beberapa orang menganggapnya sebagai cara yang sah dan adil untuk hukum kesejahteraan yang sangat serius, seperti pembunuhan atau terorisme. Namun banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak hidup, melanggar hak untuk hidup dan orang yang tidak bersalah akibat kesalahan dalam sistem peradilan. Oke, baik. Berikut tujuan dan fungsi hukuman mati. Yang pertama itu efek jera. Tujuan hukuman mati adalah memberikan efek jera. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai deferensi atau efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Mereka berpendapat bahwa kehadiran hukuman mati dapat mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan serius. Terus yang berikut, perlindungan masyarakat. Tujuan hukuman mati ketiga adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Hukuman mati dianggap oleh beberapa orang sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari perilaku kejahatan yang berbahaya dan mengurangi risiko kejahatan berulang. Penerapan hukuman mati diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan. Terus yang berikut, keadilan dan kesetaraan. Tujuan hukuman mati keempat adalah memberikan keadilan dan kesetaraan. Beberapa pendukung hukuman mati berpendapat bahwa memberikan hukuman mati pada pelaku kejahatan tertentu adalah bentuk keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Mereka berpendapat bahwa kejahatan serius memerlukan hukuman yang setimpal dan tegas. Itu pandangan saya berkaitan dengan hukuman mati. Terus
pandangan saya berkaitan dengan eutanasia. Yang pertama, eutanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Oke, yang kedua, eutanasia biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup. Terus yang ketiga, eutanasia dapat dilakukan secara aktif, itu dengan memberikan obat atau tindakan tertentu sehingga mempercepat kematiannya. Oke, pendapat saya adalah bahwa eutanasia bisa dipahami dari perspektif empati terhadap penderitaan yang tak terduga. Namun penting untuk memastikan bahwa ada kontrol yang ketat dan pengawasan dalam penerapannya untuk mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang dilakukan tanpa kehendak yang sah dari individu yang bersangkutan. Oke, baik. Jenis-jenis eutanasia. Eutanasia sukarela atau voluntari. Yang pertama itu pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati. Sebelum melakukan prosedur, ia sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya. Oke. Terus yang kedua, pengidap menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan mempertimbangkan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain. Pendapat saya adalah bahwa eutanasia bisa ya dipahami dari perspektif empati terhadap penderitaan yang tak terduga. Oke. Eutanasia non sukarela atau non voluntari. Yang pertama itu keputusan atau suntik mati ini. Keputusan suntik mati ini berdasarkan kesepakatan dari keluarga. Terus pengidap menempuh eutanasia non sukarela karena ia benar-benar tidak sadarkan diri atau lumpuh secara permanen. Terus yang kedua, prosedur ini bisa pula dilakukan atas permintaan dari pengidap. Saat ini ia masih sadar. Misalnya pihak keluarga menyampaikan pernyataan pengidap jika kondisinya mendadak kritis. Oke, terus yang berikut itu eutanasia involuntar. Yang pertama, bagian pertama itu prosedur suntik mati ini adalah kondisi saat pengidap bisa membuat keputusan tapi tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, ia masih hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Bagian kedua, jika prosedurnya tetap dilakukan, ini bisa dikatakan sebagai praktik pembunuhan, sebab eutanasia involunter dilakukan tanpa seizin pengidap. Eutanasia aktif. Prosedur eutanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap, misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Terus yang berikut itu eutanasia pasif. Prosedur ini dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Oke. Terus pandangan yang kedua itu selain itu eutanasia pasif bisa terjadi akibat meningkatkan dosis obat yang diresepkan. Pemberian dosis yang semakin tinggi menimbulkan efek racun pada pengidap dari waktu ke waktu. Oke, baik, sekian saja materi dari saya berkaitan dengan aborsi dan hukuman mati dan juga eutanasia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.